Oke, Alchandra kembali lagi di BMW M2 Competition. Ini barangnya ada di BMW M Eurocars Ciputra World ya. Untuk harga yang ini 1,968 miliar on the road. Kalau yang manualnya, ini ada versi manualnya 1888. Jadi ini satu-satunya yang ada versi manualnya ya. Nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Mesinnya, nah ini yang spesial. Belum ada peredam, tapi pembukaan sudah hidrolis. Dan di sini ada unit 3000 cc inline 6 dengan tenaga outputnya 410 horsepower, torsi 550 Nm. Ini 0 sampai 100 4,2 detik tuntas ya. Dan ciri khas M, ada tulisannya, ada embosnya M di situ, dan ada palangnya ini, strut bar dari karbon asli. Demikian tampilan ruang mesinnya, tertutup. Yang enaknya udah hidrolis jadi enteng. Front grillnya di black chrome ya. Tarikan-tarikannya juga lebih sporty. Sertanya lampunya, dia memang belum laser light, masih BMW Adaptive LED. Jadi kalau ada dari mobil seberang mau lewat, dia sebagian mematikan porsinya supaya nggak kesilauan. DRL-nya heksagonal, lampu utamanya proyektor LED, sein LED, dan memang belum ada fog lamp depan. Ada corner sensor parkir 4 di depan dan 4 di belakang. Ini rodanya, velgnya dia model jaring dengan tulisan M. Remnya juga spesial, dia namanya M Sport Brake dengan kalipernya ada tulisannya M, serta disknya itu ada bolong-bolongnya ya. Kemudian di sini juga bannya depan belakang beda. Yang depan sini profil bannya ada di sini 245 35 ZR19. Kalau yang di belakang tapaknya lebih besar 265, kalau ini kan 245. Ground clearance 122 mm. Dan sini ada tulisannya M2 black chrome. Dan ciri khas mobil M juga, ini desain spionnya ada kayak mencondongnya ya ke sini. Desain di spion, window line chrome hitam. Dan untuk masuk ada comfort access atau smart entry model sentuh, door handle sewarna dengan bodi model tarik. Ini layout dari door trimnya, frameless. Ada tweeter dari Harman Kardon, premium speaker, door handle satin chrome. Ini ada carbon fiber. Untuk bahan material sini empuknya empuk tipis, tapi dan ini ada soft touch kain sweat dengan jahitan-jahitan warna biru. Di sini bahannya kulit, dia soft touch juga. Dan di sini baru hard plastik semuanya. Kalau yang di sini soft touch empuk. Di sini peranti kelistrikannya ada electric mirror, electric detract, dan power window. Auto ya, auto dan auto up. Begitu pula yang di sana. Nah, sudah auto juga. Di bawah ada 2 bottle holder dan door pocket. Di sini ada tulisannya M2 Competition. Pengaturannya juga sudah elektrik dengan sandaran sporty yang bisa diatur dan lumbar support 4 arah. Jadi memang lengkap banget ya dengan 2 memory slot. Transmisi yang ini matic dengan footrest di ujung. Pedalnya model organ, pedal gasnya, dan ini untuk membuka kap mesin, ciri khas BMW ya, tarik 2 kali. Sini ada untuk buka bagasi, sentuh bagasi dari sini. Sini ada tempat penyimpanan, dia udah hard plastik ya. Sini ada tempat penyimpanan dengan tuas, dilapis bahan jenis bludru, dan dalamnya karet. Di sini untuk lampu, saklar lampunya, saklar headlamp, ada dimmer, kemudian ada untuk fog lamp belakang. Fog lamp depan memang nggak ada. Ini soft touch loh, soft touchnya ini empuknya juga dalam. Tuh, nggak nyaring ya. Sini juga masih soft touch juga. Kisi-kisi AC. Sini bahan masih soft touch juga walaupun keras, soft touch keras. Memang belum ada head up display juga.
kuncinya ya. Untuk bunyi klakson, seperti itu bunyinya. Joknya ada tulisannya M2 dengan jahitan-jahitan biru senada sama nitro trim, tapi ini kulit semua. Dan headrestnya belum bisa diatur karena masih menyatu sama senderannya. Coba masuk. Sini juga ada speaker ya. Tinggal tutup. Nah, itu yang akan Anda lihat ketika masuk. Setinggi ini. Oke. Untuk pengaturan setir, tilt, teleskopik, dan ini jauhnya bukan main. Gile. Jadi ergonomis banget ya, Anda pasti menemukan posisi duduk yang ideal kalau Anda nyetir ini. Ini tampilan dari speedometernya. Ada sisa bensin. Kita coba lihat ya buat komputernya. Nah, ini ada rata-rata konsumsi BBM, rata-rata kecepatan, tanggal, suhu mesin, jarak hingga habis bensinnya, offset temperatur juga ada. Seperti itu. Ini tombol start stopnya warna merah, dan ini idling start stopnya sporty banget ya. Ini untuk high beamnya dari sini, ini untuk bullet MID-nya, ini untuk auto high beam, dan sekalian ini untuk sein. Di sini ada pedal shift untuk menurunkan, dan di sini ada cruise control, speed limiter, sama memori M1 M2 untuk settingan mode berkendara ya, memorinya supaya cepat. Dan untuk setirnya dia juga palang 3 gini dari M, mirip-mirip kayak F30 LCI ya, tapi ini BMW M2 Competition, lebih spesial lagi dan lebih full juga tombol-tombolnya. Kemudian di sini ada untuk audio steering switch sama Bluetooth teleponi. Sini ada toast wiper, sudah auto juga, bisa di interval waktunya. Ini ada pedal shift untuk menaikkan, dan tadi untuk headlamp juga sudah auto. Ini dikasih lapis bahan kulitnya sweat gitu, jadi nggak licin ya, ngegrip banget, enak. Ada speaker di atas itu, dan di sini bahannya masih soft touch kecuali ini karbon ya, karena ya. Ini iDrive-nya iDrive 6. Saya nggak membahas banyak, sekilas saja. Dan untuk tahun 2020 ini dia sudah ada Apple CarPlay, tapi Android Auto yang belum ada. Nah, nih ya, Apple CarPlay udah ada. Dan karena ini M, jadi bisa setting di sini. M1, M2. Settingan dari sini ya. Nah, mau DSC-nya di-on-in atau di-off-in, vehicle stability control-nya mati atau hidup dari sini pengaturannya. Lebih lengkapnya gimana sama pengaturan-pengaturan lainnya, Anda bisa lihat di video terpisah yang membahas tentang iDrive 6. Kisi-kisi AC dengan tombol hazard di tengahnya, ikut berdenyut ya, bisa dibuka tutup. Dan ini capacitive touch untuk shortcut iDrive-nya, mode sama band. Ini untuk shortcut ke radio, ini volume. AC, dia ada fan speed di sini dengan indikator yang hijau-hijau ini. Rear defogger juga dapat, auto climate control, ini air circulation, open close air, dan ini arah semburannya. Front defogger dari sini ya. Kemudian ini suhunya, dan sudah dapat heater juga, nggak cuma cooler. Ini dilapis bahan karet untuk naruh barang. Sini ada 2 buah cup holder dengan port outlet. Di bawahnya dilapis bahan karet juga, karet tipis. Dan ini aksen karbonnya, bukan aksen, karbon fibernya sampai sini ya. Di sini bahannya hard plastik, tapi yang di sini ini ada kayak bantalan untuk sandaran paha supaya nggak sakit kena material keras. Jadi ini empuk, ada bantalannya. Nah tuh, yang ini ya. Ini transmisinya dual clutch, 7 speed, drive logic, jadi lebih halus dan lebih cepat ganti giginya. Ini untuk vehicle stability control, ini untuk mengganti-ganti mode berkendara. Kemudian yang ini untuk pengatur setirnya, mau dibikin berat atau mau dibikin ringan dari sini.
Ini untuk mematikan dan menghidupkan sensor parkir, dan ini untuk interval, pengaturan interval ganti giginya dia. Jadi kalau semakin atas dia ganti giginya semakin di RPM tinggi. Begitu juga kebalikannya kalau semakin bawah semakin rendah pergantian RPM-nya. Jadi untuk interval pergantian gigi ya ini. Ini tuas iDrive-nya, iDrive 6. Park brake mechanical tanpa ujung chrome dengan jahitan-jahitan dibalut kain sweat dengan jahitan-jahitan biru. Di sini kulit juga kayak di joknya yang ini kulit tapi ini sweat ya, kombinasi dengan jahitan-jahitan biru, empuk ya ini, dan bisa digeser. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, slot USB, dan ini juga lapis bahan karet. Ini nuansa joknya memang belum ada leg support yang bisa dipanjangkan ya. Di sini material plastik sudahan, tapi keras, tebal. Pembukaan sudah soft opening dengan backlight, lampu kuning. Sini juga masih ada carbon fibernya dengan satin chrome, dan ini juga masih soft touch tapi soft touch keras. Ya udah plastik sih tapi masih dikasih lapisan lembut. Itu twitternya di sana ada. Seatbelt rapi tertutup cover tapi fix. Seatbeltnya seatbelt M. Ada bodi warnanya, ada airbag pilar, total ada 6 di mobil ini. Hand grip gak ada. Itu ada lubang untuk mic, untuk telepon. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Tanpa card holder. Di sini tidak ada tempat penyimpanan apa-apa, tempat kacamata juga belum ada. Hanya ada lampu yang sudah LED. Bisa salah satu atau dua-duanya dinyalakan sekaligus. Spion tengah, auto dimming elektrokromatik. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Tanpa card holder juga. Sisi driver juga tanpa hand grip ya. Ini kuncinya. Sekarang kita coba matikan ya. Nah, sekarang kita coba kontak on. Starter, kondisi jendela terbuka. Nah, itu suaranya. Garang banget. Ini untuk mengganti mode berkendaranya di sini. Nih, Sport Plus, Sport, Efisien. Kalau yang efisien kayak begini. Kalau yang Sport begini. Kalau yang Sport Plus kayak begini. Nah, paling galak ya kalau yang Sport Plus. Jadi tadi di sini pengaturannya. Seperti itu bunyinya. Sekarang kita matikan. Nah, karena di dalam mall juga. Ini layout door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Untuk masuk ke belakang, di sini harus dimajuin dulu. Bisa dua macam ya, di sini atau di sini ada tombolnya. Nah, kita tunggu sampai paling maju, lalu tarik handle-nya. Nah, begini baru bisa masuk. Di dalam kita overview dulu. Ini armrest masih kulit, masih soft touch tapi tipis dengan sweat. Seatbelt M. Sudah ISOFIX juga. Headrest adjustable dengan speaker di belakangnya. Sekarang kita coba masuk. Ini ada penyimpanan ya, dilapis bahan karet juga, jadi nggak retol. Padahal penumpang belakang loh. Nah, supaya nggak ngerepotin yang menyetir, kita bisa mundurin sendiri ini. Dari sini tombolnya. Ini udah paling full. Masih nyisnya segini loh. Dan nggak dibilang jongkok juga nggak. Masih proper. Cuma yang nyetir mesti ngalah, jadi tinggal sisa segitu. Ini layout dari dashboardnya. Sporty habis. Ini ada coakan juga untuk memperluas legroom. Sini ada tempat penyimpanan, dilapis bahan karet juga. Power outlet. Di sini memang udah hard plastik. Ada hook. Ini tadi memang gak ada cup holder, gak ada apa, cuma dikasih armrest saja.
Ada top tether dari Isofix. Ini Hammond stop lamp di sini, dan ini lampu bacanya. Sama ya, bisa salah satu atau dua-duanya. Ini kacanya, kaca belakang. Dan di sini juga sama pengaturannya, bisa untuk tuas untuk melipat ke depan senderannya, sama untuk maju mundurnya dari sini. Saya akan simulasikan kalau saya mau keluar tanpa bantuan pengemudi. Jadi ada tombol di sini. Pencet. Nah, begitu. Baru bisa keluar. Ini airbag pilarnya sama hook ada di kiri dan kanan. Baru dimundurin lagi. Memang lama sih, tapi ya jarang juga yang beli bawa penumpang banyak-banyak sampai ke belakang. Ini ada airbag juga. Nah, ini rem belakang juga cakram sama M Sport Brake dengan disc yang besar dengan titik-titik bolong-bolong. Nah, ini profil bannya 265 di sini ya, 265 35 ZR19. Tangki bensin kapasitas 52 liter, ada tulisannya minimal RON 95, rekomendasi RON 98. Jadi harus Pertamax turbo. Di dalamnya ada katup aluminium dan ini bisa ditaruh di sini. Nah, gitu. Ini penampakan secara keseluruhan dari belakang. Jadi ada shark fin antena, ada rear defogger, dan ada Hammond stop lamp di sana. Untuk lampu LED bar, di belakang ada sensor parkir 4, ada juga reflektor mode vertikal, dan ini knalpotnya ada 4 ya. Dan karena ini mesinnya copotan dari M3 sama M4, dia kayak housing knalpotnya tuh agak keluar, cembung keluar begitu, agak turun. Coba buka. Tombol elektris, tapi ini belum power back door, cuma pakai pegas saja. Di sini ada cantolan, hook, ada karbonet dengan laci penyimpanan yang dalam. Di bawah sini ada akinya taruh di bawah sini, dan udah nggak ada ban serep lagi karena udah run flat tire. Di sini ada penyimpanan, kemudian di sini ada power outlet 12 volt, dan ada gantungan lagi. Lampu bagasi di sini, dan di sini untuk melipat bangku. Nah, tapi yang belum ada pegas yang mendorong, kita harus tarik dari sana. Ini ada tempat penaruh segitiga. Lampu plat nomor juga sudah LED. Ini emblemnya M2 Competition. Fog lamp belakang di sini ya. Kayak ada kayak gelap di sini. Nah, itu harusnya di situ fog lamp belakang. Masuk ke sisi penumpang depan juga ada comfort access, smart key, modal sentuh. Tetap frameless juga. Pengaturan di sini sama lengkapnya kayak yang di sisi driver, cuma tanpa memory seat. Tekapan tubuh, sandaran sporty, lumbar support juga dapat. Sama lengkapnya ya. Ini layout dashboardnya di sisi penumpang depan. Dan airbag penumpang depan belum bisa dinonaktifkan juga. Twitter dari Harman Kardon. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai BMW M2 Competition tahun 2020. Sekian.